Yo, aku Ardi. Kembali di video kami dari grup 8, atau bisa kalian sebut juga tim 8. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan sedikit tentang multithreading pada Java. Namun, sebelum itu, kami akan menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan multithreading ini. Tidak perlu berlama-lama, mari kita mulai penjelasannya. Sebelum menyentuh multithreading, kami akan menjelaskan tentang multitasking terlebih dahulu. Apa itu multitasking? Multitasking adalah kemampuan komputer melakukan banyak tugas secara konkuren. Saat ini, komputer bukan hanya dituntut untuk dapat melakukan banyak pekerjaan dalam waktu yang sangat cepat, tetapi juga dituntut untuk dapat melakukan beberapa pekerjaan sekaligus dalam satu waktu yang sama. Multitasking dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 1. Process-based multitasking, atau yang biasa kita sebut dengan multiprocessing. 2. Thread-based multitasking, atau bisa disebut juga multithreading. Apa itu multiprocessing? Multiprocessing adalah kemampuan untuk menjalankan beberapa proses dalam satu waktu yang bersamaan. Yang dimaksud proses di sini adalah heavyweight process. Setiap proses memiliki alamat sendiri di memori. Dengan kata lain, setiap proses mengalokasikan area memori secara terpisah. Lalu, biaya komunikasi antar proses sangatlah tinggi, serta perpindahan dari satu proses ke proses yang lain membutuhkan beberapa waktu untuk melakukan saving dan loading register, pemetaan memori, update list, dan lain-lain. Dan ini adalah ilustrasi dari multiprocessing. Di sini terdapat CPU yang memiliki register dan cache, yang semuanya berhubungan dengan memori. Multithreading. Multithreading merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh komputer untuk menjalankan beberapa thread dalam waktu yang bersamaan. Sebenarnya, di sini tidak benar-benar bersamaan, akan tetapi secara sekuensial atau bergantian. Hanya saja, pada prosesnya itu sangat cepat, sehingga seakan-akan itu terlihat akan bersamaan. Beberapa thread itu berbagi alamat pada memori yang sama. Thread sendiri merupakan bagian dari proses atau subproses sehingga disebut sebagai lightweight process. Hal tersebut membuat biaya komunikasi antar thread itu rendah. Perpindahan dari satu thread ke thread yang lain itu berlangsung dengan cepat. Contoh penggunaan multithreading adalah ketika kita menggunakan Microsoft Word misalkan. Dalam menggunakan Microsoft Word, kita bisa melakukan beberapa subproses secara sekaligus seperti saat kita mengetik, kita juga bisa langsung melihat hasil dari inputan kita pada layar monitor dan juga ada proses untuk mengecek grammar yang kita masukkan, apakah sudah benar atau tidak. Selain itu juga bisa menjalankan copy dan paste secara bersamaan. Perbedaan antara multiprocessing dan multithreading. Yang pertama, dalam multiprocessing, CPU ditambahkan untuk meningkatkan daya komputasi. Sementara dalam multithreading, semakin banyak thread diciptakan dari satu proses tunggal untuk meningkatkan daya komputasinya. Yang kedua, dalam multiprocessing, banyak proses dijalankan secara bersamaan. Sedangkan dalam multithreading, banyak thread dijalankan secara bersamaan. Yang ketiga, multiprocessing diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu simetrik dan asimetrik. Sementara dalam multithreading tidak diklasifikasikan dalam kategori apapun. Kemudian yang keempat, dalam multiprocessing, proses penciptaannya memakan cukup waktu yang agak lama. Sedangkan dalam multithreading, proses pembuatannya hemat waktu karena thread itu adalah lightweight process. Thread merupakan unit terkecil dari sebuah proses. Masing-masing thread bersifat independen. Jika terjadi exception dalam sebuah thread, maka thread lain tidak akan terpengaruh. Thread memiliki 5 state atau keadaan, yaitu new,
runable, running, non-runable, dan terminated. Hubungan antar kelimanya dapat dilihat pada diagram ini. Multithread pada Java. Pada Java, thread diatur dan dijalankan oleh sebuah program yang bernama thread scheduler. Thread scheduler dalam Java merupakan bagian dari JVM atau Java Virtual Machine. Tugas dari thread scheduler adalah untuk menentukan thread mana yang harus dijalankan terlebih dahulu. Tidak ada kepastian thread mana yang akan ditunjuk oleh thread scheduler untuk running lebih dulu ataupun running lebih akhir. Dalam satu waktu, hanya satu thread yang dapat berjalan dalam sebuah proses. Thread scheduler menggunakan preemptive atau time slicing scheduling untuk menjadwalkan sebuah thread. Preemptive scheduling. Dengan menggunakan penjadwal ini, task dengan prioritas tertinggi akan dieksekusi hingga task memasuki state waiting atau dead, atau hingga task dengan prioritas yang lebih tinggi muncul. Kemudian ada time slicing scheduling. Jika menggunakan time slicing scheduling di sini, task dieksekusi selama beberapa waktu yang telah ditentukan, kemudian task diberhentikan sementara dan memasuki kondisi ready state. Kemudian scheduler memilih task lain yang akan dijalankan berikutnya, di mana itu berdasarkan dari prioritas atau faktor lainnya. Priority pada thread. Pada Java, untuk mengisi value priority atau mengassign nilai priority sudah disediakan atau kita bisa menggunakan metode, yaitu adalah metode setPriority. Contohnya, seperti misal kita memiliki sebuah objek thread 1. Itu kita bisa menggunakan metode setPriority dengan parameter thread.maxPriority. Pada kelas thread sendiri disediakan 3 konstanta untuk priority, yaitu yang pertama ada public static integer max priority. Di sini value-nya adalah 10. Kemudian ada public static integer norm priority. Di sini value-nya adalah normal. Kemudian yang terakhir ada public static integer min priority. Di sini nilai prioritasnya adalah 1. Pembuatan thread dalam Java. Thread diterapkan pada suatu kelas dengan mengextend kelas thread atau mengimplement interface runnable. Jadi untuk membuat sebuah thread pada sebuah program atau kelas, kita bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan mengextend kelas thread atau mengimplementkan interface runnable. Yang dimana dengan menggunakan kedua cara tersebut, kita juga harus mengimplementasikan satu metode, yaitu metode public void run. Dan untuk memulainya, kita juga menggunakan metode start untuk menjalankan sebuah thread tersebut. Pada kelas tersebut, perlu di-override method run yang berisi perintah-perintah yang akan dijalankan pada thread tersebut dan perlu dipanggil method start untuk dijalankan. Metode pada kelas thread. Metode sleep, yaitu adalah metode yang digunakan untuk memberhentikan sementara atau pause thread selama beberapa waktu tertentu. Metode join, yaitu adalah metode yang digunakan untuk menunggu hingga thread selesai menjalankan tugasnya dan memasuki dead state. Hal ini menyebabkan thread lain tidak akan dijalankan hingga thread yang sedang memanggil metode join berhenti. Metode join ada dua macam, yaitu join tanpa parameter, yaitu adalah menunggu hingga thread berhenti, dan join yang kemudian ada yang kedua, join dengan parameter millisecond dengan tipe long, yaitu adalah metode untuk menunggu selama waktu yang telah ditentukan. Metode getName di sini digunakan untuk mendapatkan nama yang digunakan oleh thread. Secara default, setiap thread memiliki nama thread 0, thread 1, sampai dan seterusnya. Metode setName
Di sini merupakan metode yang digunakan untuk merubah nama default yang telah diberikan pada thread dengan nama yang telah bisa kita ketentukan sendiri. Beberapa konstruktor pada kelas thread. Yang pertama ada thread tanpa parameter. Di sini untuk membuat objek thread baru. Kemudian ada thread dengan parameter target dengan tipe runnable. Konstruktor ini untuk membuat objek thread baru menggunakan objek implementasi interface runnable. Kemudian ada thread dengan dua parameter, yaitu parameter target dengan tipe runnable dan parameter name dengan tipe string. Konstruktor ini digunakan untuk membuat objek thread baru menggunakan objek implementasi interface runnable dan memberi nama thread tersebut sesuai dengan nama yang sudah kita tentukan. Kemudian yang keempat ada konstruktor thread dengan satu parameter, yaitu parameter name bertipe string. Di sini konstruktor ini digunakan untuk membuat objek thread baru dan memberi nama thread tersebut sesuai dengan parameter yang kita masukkan. Dan dengan ini, maka penjelasan kami pada video ini telah selesai. Mungkin cukup ini dulu untuk video kali ini. Terima kasih pada kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan video ini, maka silakan like, komen, dan jangan lupa share video ini pada teman-teman Anda, agar apa yang Anda ketahui dalam video ini dapat diketahui juga oleh teman-teman Anda. Saya Ardi, perwakilan tim 8, undur diri dan sampai jumpa.